Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher. Dan sekarang di tanganku ini ada handphone Redmi. Kita akan coba untuk meng-unlock bootloader pada handphone Redmi ini atau melakukan UBL dengan metode resmi. Jadi ini bukan instan UBL. Sebelumnya handphone kita hubungkan dulu ke jaringan internet via data seluler. Jadi bagi teman-teman yang sudah terhubung ke jaringan internet via WiFi, bisa dihapus dulu jaringan WiFi-nya. Jadi kita akan menggunakan jaringan internet wajib dari data seluler, dari kartu SIM. Selanjutnya, pada handphone ini juga harus tersign in akun Mi. Bagi teman-teman yang belum punya akun Mi, bisa mendaftar dulu, membuat akun Mi menggunakan handphone ini langsung. Atau bagi yang sudah punya akun Mi, tinggal loginkan saja akun Mi-nya. Silahkan ketikkan akunnya atau emailnya, kemudian ketikkan kata sandinya, kemudian tinggal kita sign in aja dan kita tunggu sampai akun Mi-nya terlogin pada handphone ini. Untuk melakukan unlock bootloader, kita harus mengaktifkan semua fitur pada akun Mi ini, termasuk fitur pencarian perangkatnya. Jadi di bagian Xiaomi Cloud, di sini sinkron kita aktifkan, izinkan aja semuanya. Kemudian kita lanjutkan, kita tunggu memverifikasi data selesai. Kemudian di bagian cari perangkat juga kita aktifkan. Kita aktifkan semuanya, ada 3 opsi ini. Kemudian kita diminta lagi untuk memasukkan kata sandi pada saat mengaktifkan pencarian perangkatnya. Tinggal kita loginkan ulang sandi kita, kemudian kita tunggu sebentar sampai terlogin dan fitur pencarian perangkat pada akun Mi di handphone yang akan kita unlock bootloader ini aktif. Oke, masih loading memeriksa sandi, kita tunggu sebentar, memang loadingnya lumayan lama. Kebetulan ini untuk jaringan internetnya kita juga menggunakan kartu data seluler, jadi tetap sabar. Oke, ada tampilan loading menghidupkan pencarian perangkat, kemudian fitur cari perangkatnya sudah aktif. Bisa kita lihat di menu setelan, jadi akun Mi sudah terlogin dengan sempurna pada handphone ini. Kemudian kita masuk ke bagian tentang telepon, kita aktifkan opsi pengembang dengan cara kita ketuk beberapa kali versi MIUI-nya sampai muncul keterangan sekarang Anda adalah seorang pengembang. Kemudian kita kembali masuk ke setelan tambahan, kemudian scroll ke bawah, masuk ke opsi pengembang, kemudian kita scroll ke bawah ke bagian status Mi Unlock. Perhatikan di sini status bootloadernya masih terkunci. Sebelum kita menghubungkan handphone ini ke komputer, masih ada satu langkah lagi, yaitu menambah akun dan perangkat. Kita perhatikan di bagian halaman status Mi Unlock ini, pada bagian bawah layarnya ada menu tambah akun dan perangkat. Kita bisa klik menu ini, kemudian muncul notifikasi bersiap untuk menambah akun dan perangkat. Kita tunggu sebentar. Kalau sudah selesai, akan muncul notifikasi berhasil ditambahkan akun Mi tertaut dengan perangkat ini sekarang. Kemudian sekarang kita siap menghubungkan handphone ini ke komputer. Tapi sebelumnya kita download dulu aplikasi untuk unlock bootloadernya. Untuk aplikasinya teman-teman bisa download langsung dari website resminya, yaitu en.miui.com/unlock, atau biar gampang teman-teman buka Google saja. Kemudian pada kolom pencarian Google-nya ketikkan saja Mi Flash Unlock. Kemudian kita tekan enter sampai muncul hasil pencarian yang paling atas, yaitu dengan keterangan ajukan permohonan izin untuk membuka kunci perangkat Mi. Langsung kita pilih aja hasil yang paling atas ini sampai masuk ke halaman website en.miui.com/unlock/download en.html. Kemudian kita bisa mendownloadnya dengan cara klik unduh Mi buka kunci. Dan kita tunggu sampai aplikasinya terdownload. Ini dia ada Mi Flash Unlock. Kita tunggu sebentar sampai proses downloadnya selesai. Kebetulan untuk downloadnya di sini aku menggunakan software Internet Download Manager. Bagi teman-teman yang tidak menginstal Internet Download Manager, mungkin langsung terdownload dari browsernya. Kemudian kalau sudah selesai terdownload, bisa kita buka dulu filenya. Kemudian kita ekstrak file ini. Cara ekstraknya, kita bisa klik kanan filenya, kemudian kita pilih ekstrak
auto nama filenya agar menjadi folder. Kita tunggu sampai filenya terekstrak, kemudian kita buka folder hasil ekstraknya dan kita jalankan aplikasi ini dengan cara kita double klik file MiFlash Unlock Exe. Aplikasinya sudah berjalan namun ternyata meminta update. Langsung kita update aja sekalian ya. Kita klik menu yang tulisannya bahasa Cina ini, kita klik aja. Kemudian muncul tampilan download file baru. Langsung aja kita pilih start download karena di sini aku menggunakan Internet Download Manager. Untuk aplikasi yang lama kita close saja, kita tunggu sebentar sampai proses download update-nya selesai. Kalau sudah selesai, bisa kita buka folder downloadnya. Kemudian kita ekstrak file yang baru. Jadi kita gunakan file yang paling update. Oh, ini kita pindah dulu aja ya. Kita jadikan satu dengan file yang tadi kita download. Kemudian kita ekstrak ya. Klik kanan dan kita pilih ekstrak to nama filenya seperti yang tadi. Atau untuk file yang lama kita hapus biar nggak bingung. Oke, kita ekstrak filenya sekarang. Klik kanan, ekstrak to nama filenya sampai terekstrak menjadi sebuah folder. Kemudian kita buka folder hasil ekstraknya dan kita jalankan aplikasi ini dengan cara kita double klik file MiFlash Unlock Exe sampai muncul tampilan seperti ini. Apabila muncul notifikasi Windows Security Alert, bisa kita pilih menu Allow Access saja. Kemudian di sini kita harus login dulu dengan akun Mi yang sama dengan yang kita loginkan pada handphone Redmi yang akan kita unlock bootloader tersebut. Jadi akun Mi yang kita loginkan pada MiFlash Unlock ini adalah akun yang sama yang kita loginkan pada handphone tersebut. Oke, tinggal kita ketikkan aja username-nya, kemudian kata sandinya, kemudian kita pilih menu sign in. Kalau akun Mi-nya sudah berhasil sign in, maka tampilan loginnya hilang. Untuk akun Mi kita sudah terlogin dengan ID akun Mi-nya tampak di pojok kanan atas dari aplikasi ini. Kemudian kita lanjutkan dengan memilih menu agree pada aplikasinya. Selanjutnya akan berganti tampilan seperti ini, not connected to the phone. Jadi belum ada handphone yang terhubung ke aplikasi ini karena memang handphone belum kita hubungkan ke komputer. Selanjutnya kita akan matikan dulu handphonenya. Kemudian kita masuk ke fastboot mode dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan sampai muncul logo fastboot pada layar handphone ini. Kalau sudah muncul logo fastboot, kita siapkan kabel data yang bagus. Langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer, kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data sampai terbaca oleh Mi Unlock-nya dengan keterangan phone connected. Jadi ada keterangan juga di bagian bawahnya, unlock will erase user data. Jadi proses unlock bootloader ini akan menghapus seluruh data. Bagi yang ragu-ragu silahkan backup dulu datanya sebelum melakukan unlock bootloader. Kalau sudah mantap, data juga sudah terbackup, lanjut kita klik aja menu unlock. Kemudian muncul lagi notifikasi seperti ini, kita tunggu 5 detik, kemudian kita pilih lagi menu unlock anyway, dan kita tunggu sebentar, muncul lagi notifikasi, kita tunggu 5 detik lagi. Kalau sudah selesai, kita pilih menu unlock anyway, dan ini dia proses unlock bootloadernya berjalan. Verifying device, kemudian kita tunggu sampai proses unlockingnya selesai. Namun ternyata ada keterangan tidak bisa unlock. Kemudian di bagian bawahnya ada keterangan lagi, silahkan dicoba kembali dalam 168 jam. Atau kurang lebih jika kita hitung hari, maka 1 minggu. Setelah kita menunggu 168 jam atau 1 minggu, maka kita bisa mencoba untuk melakukan unlock bootloader lagi dengan langkah yang sama. Memang untuk beberapa device Redmi, jika sebelumnya belum pernah dilakukan unlock bootloader, mungkin akan mengalami jeda waktu yang lumayan lama seperti ini ya. Mulai dari 24 jam, 72 jam, 168 jam, atau bahkan sampai 360 jam. Memang prosesnya harus seperti ini karena ini bukan instan UBL, ini adalah UBL resmi.
Oke, handphone kita nyalakan ulang ya dari logo Facebook tadi. Untuk keluar dari logo Facebook, kita bisa menekan tombol power sampai handphone ini menyala. Sampai di sini proses unlock bootloader belum berhasil. Namun kita bisa mencobanya lagi setelah 168 jam atau setelah 7 hari atau seminggu. Karena unlock bootloadernya belum berhasil, maka tidak ada data yang terhapus dari handphone ini. Handphone bisa kita gunakan normal, namun dengan syarat kita jangan melogout akun Mi-nya. Jadi tadi kita sudah meloginkan akun Mi di menu setelan pada handphone ini. Selama menunggu 168 jam, handphone bisa kita gunakan dengan normal, namun akun Mi jangan kita logout. Selanjutnya, setelah 168 jam, A few moments later. kita akan mencoba lagi untuk melakukan unlock bootloader pada handphone ini. Jadi di sini kita sudah menunggu selama seminggu. Kita cek dulu. Jadi handphone ini belum terunlock bootloadernya. Masih dalam posisi terkunci bootloadernya dan akun Mi-nya masih terlogin di handphone ini selama 168 jam belum terlogout. Oke, kita bergabung dengan tampilan Windows kita lagi. Masih menggunakan aplikasi yang sama, kemudian kita ekstrak dulu file aplikasinya sampai menjadi sebuah folder. Lalu kita buka folder hasil ekstraknya. Kita jalankan aplikasi ini dengan cara kita double klik file Mi Flash Unlock Exe. Kemudian karena sudah kita logout kemarin ya, otomatis kita login lagi pada aplikasi Mi Unlock-nya. Untuk akun yang kita loginkan adalah akun Mi yang sama dengan yang kita loginkan pada handphonenya. Lanjut kita sign in kan akun Mi-nya. Kalau sudah tersign in, langsung kita pilih menu agree saja sampai aplikasinya terbuka. Kemudian seperti langkah sebelumnya, kita masukkan dulu handphone ini ke Facebook mode. Kita matikan handphonenya, kemudian kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan sampai handphone ini masuk ke tampilan Facebook mode. Kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data. Selanjutnya kita tunggu sampai handphone terbaca. Oke, phone connected, unlock will erase user data. Kemudian klik menu unlock, kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai 5 detik. Kemudian klik unlock anyway. Kemudian kita tunggu sebentar 5 detik lagi sampai loadingnya selesai. Kemudian kita pilih lagi unlock anyway. Dan ini dia proses unlock bootloadernya berjalan. Verifying device. Kemudian kita tunggu sebentar, unlocking, selanjutnya kalau sudah selesai dan unlocked successfully dan handphone otomatis restart. Jika handphone tidak otomatis restart, teman-teman bisa pilih menu reboot phone. Kemudian bisa kita lihat di bagian atas layar handphonenya ada logo gembok terbuka ya tadi, yang artinya handphone ini sudah terunlock bootloadernya. Sekarang kita letakkan aja handphonenya, kita tunggu sampai proses loading handphone ini selesai. Untuk durasi loadingnya ini bisa sangat lama, mungkin memakan waktu 2 sampai dengan 3 menit. Jadi kita percepat aja durasi pada video ini. Ketika proses loadingnya selesai, maka akan muncul tampilan ponsel terkunci seperti ini. Untuk melewati tampilan ponsel terkunci, kita bisa menghubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet. Sampai di sini kita bisa menggunakan data seluler ataupun WiFi sama saja ya. Yang penting handphone terhubung ke jaringan internet. Kemudian kita masukkan kata sandi akun Mi-nya. Jadi untuk melewati halaman ini kita harus meloginkan kata sandi akun Mi. Tentu saja kita masih ingat ya, karena kemarin kita meloginkan akun Mi untuk unlock bootloader. Jadi passwordnya adalah password akun Mi tersebut. Kalau sudah terlogin, otomatis tampilan terkunci akun Mi-nya hilang. Apabila muncul notifikasi error, tinggal kita abaikan aja. Lalu kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Bagi yang sudah meloginkan akun Google juga mungkin
login nanti akan diminta untuk memverifikasi akun Google-nya, yaitu melakukan login akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini. Tinggal teman-teman masukkan aja email Google-nya, kemudian kata sandinya, lalu lanjutkan setup sampai ke tampilan menu. Di sini ada loading memeriksa update. Proses ini mungkin perlu beberapa menit, kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai. Lalu muncul halaman salin aplikasi dan data. Pada halaman ini bisa kita pilih menu jangan salin. Setelah halaman ini akan muncul halaman loading tunggu sebentar, kemudian mungkin akan muncul halaman untuk memverifikasi kunci layar jika teman-teman sudah men-setting kunci layar pada handphone ini, atau halaman verifikasi akun Google jika teman-teman sudah meloginkan akun Google pada handphone ini. Kebetulan untuk akun Google sebelumnya sudah aku hapus, jadi tidak ada permintaan untuk verifikasi kunci layar ataupun akun Google. Bisa kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu. Di sini ada loading lagi, jadi sedikit sentuhan akhir proses ini mungkin membutuhkan beberapa menit. Kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai. Kemudian halaman setel sandi bisa kita pilih menu lewati saja. Kemudian kita lanjutkan lagi setupnya sampai ke tampilan menu. Di bagian akhir setup ada loading yang lumayan lama, yaitu loading memuat aplikasi. Bisa kita letakkan aja handphonenya, kita tunggu sampai proses loading memuat aplikasi ini selesai. Setelah proses loadingnya selesai, handphone akan langsung masuk ke tampilan menu. Sekarang handphone ini sudah ter-unlock bootloadernya. Jika kita restart handphonenya, pada saat booting Anda akan mendapati tampilan logo gembok terbuka di bagian atas layarnya. Atau untuk lebih pasti lagi, teman-teman bisa mengecek di menu setelan dari handphone ini. Masuk ke menu setelan, kemudian masuk ke tentang telepon, kita aktifkan lagi opsi pengembang dengan cara kita ketuk beberapa kali versi MIUI-nya sampai muncul keterangan Anda adalah seorang developer, kemudian masuk ke setelan tambahan, kemudian masuk ke opsi pengembang dan kita cek di bagian status Mi Unlock pada handphone ini. Dan perhatikan, setelah handphonenya ter-unlock bootloader, maka status Mi Unlock-nya menjadi seperti ini. Perangkat telah terbuka. Unlock bootloader pada handphone Redmi sudah berhasil kita lakukan. Dan metode ini bisa bekerja untuk semua seri handphone Redmi, Poco, Xiaomi ataupun seri Mi. Semuanya bisa menggunakan metode ini. Kelemahan metode ini adalah kita harus menunggu beberapa jam untuk proses unlock bootloader yang kedua. Kemudian kalau sudah ter-unlock bootloadernya, akun Mi mau kita logout sudah aman. Jadi kita tidak menggunakan akun Mi lagi, tidak masalah. Karena kebetulan ini bukan handphoneku, ini handphone user ya. Untuk akun Mi-nya aku hapus saja karena akun Mi-nya punya aku sendiri. Nanti biarkan usernya meloginkan menggunakan akun Mi dia sendiri. Oke, walaupun akun Mi sudah kita logout, namun status bootloadernya tetap terbuka. Dan ini sifatnya adalah permanen. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.